Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa la na'budu illa iyyah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyatan thayyibatin mubarakah. Tahiyatan min indillah, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Putri bisa mendengar suara kami. Oh, Mas Eko minta tolong dipanggilkan Pak D untuk sound systemnya. Tadi pagi waktu saya ngisi kultum subuh juga nggak bisa, tapi terus kemudian disentuh sama ahlinya langsung bunyi gitu. Baik, sebelum kita mulai, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia ini Allah mempertemukan kita kembali di majelis kita, majelis Sejak Nabi. Pada pertemuan kita yang ketiga sesudah Idul Fitri, mudah-mudahan senantiasa menjadi tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita hari ini sedang menelusuri jejak kehidupan beliau, bahwa kemudian kita suka untuk kemudian mentadaburi kisah-kisah kehidupan beliau dan bersemangat untuk kemudian menegakkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Dengan begitu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak memberikan cintanya kepada kita sebagaimana janjinya. Ketika kita kemudian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kita. Dan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang mentauhidkan Allah, mempersaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya, kemudian juga meneladani jejak kehidupannya, maka dialah yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah insyaallah. Bismillah rahimakumullah. Pada dua pertemuan ba'da Idul Fitri yang kita laksanakan kemarin, kita alhamdulillah sudah melihat dan membaca tentang karakteristik dari fisik dan kebiasaan-kebiasaan yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sebelum Ramadan atau ketika Ramadan, kita sudah membahas kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kehidupan rumah tangganya bersama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita insyaallah akan membahas tentang turunnya wahyu. Kita memasuki periode bi'tsah atau dibangkitkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul yang akan kemudian membawakan risalah Allah dan cahayanya membawa manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang insyaallah. Pertama kemudian kita melihat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentang apa itu wahyu. Dalam bahasa Arab ada kata auha yuhi wahyan. Auha yuhi wahyan, maknanya ada banyak sekali. Kalau kemudian kita terjemahkan, kebanyakan maknanya dalam Al-Quran adalah mewahyukan. Itu sebenarnya kan tidak menerjemahkan, karena wahyu itu bahasa Arab gitu. Cuman kemudian kita sudah banyak menyerapnya dalam bahasa kita. Tetapi ada sekitar 12 makna kata auha yuhi itu. Ada sekitar 12 makna untuk kata wahyu itu. Yang pertama, wahyu berarti mengkabarkan secara rahasia.
Jadi kalau kemudian kita meng-SMS seorang teman kita tentang satu perkara rahasia, yang SMS itu tidak diketahui kecuali oleh kita, dan yang bersangkutan yang mendapatkannya itu juga disebut sebagai auha. Saya mewahyukan kepada fulan sebuah pesan rahasia. Auha yuhi bisa bermakna mengabarkan secara rahasia. Yang kedua, dalam lisanul Arab disebutkan auha yuhi bermakna berkata secara perlahan-lahan atau berbisik. Berkata secara perlahan-lahan atau berbisik. Ini juga disebut sebagai auha yuhi, mewahyukan. Makna yang ketiga adalah berpesan, atau sama dengan ausayusi, berwasiat, memberikan pesan kepada seseorang. Yang keempat, auha yuhi bisa bermakna menyuruh, memerintahkan. Jadi kalau dari bawahan ke atasan itu namanya nota atau memo. Di dalam birokrasi sering ada ya, kita menyebutnya kalau dari atasan kepada bawahan adalah apa? Nota atau memo. Kalau dari bawahan ke atasan, ya nanti dilihat lagi tentang birokrasi. Biasanya yang pegawai negeri tahu. Itu menyuruh, memberikan pesan kepada suruhan. Auha, makna yang kelima, bisa juga bermakna menyurati. Jadi kalau mengirimkan surat, menyurati, itu bisa disebut sebagai auha. Kawat, Wikileaks itu membocorkan wahyu, begitu ya. Jadi Wikileaks itu kan membocorkan kawat-kawat diplomatik dari kedutaan besar Amerika Serikat di seluruh dunia, gitu ya. Maka itu disebut sebagai membocorkan wahyu, kawat. Kemudian auha yuhi bisa bermakna juga menunjukkan sesuatu dengan segera. Yadullu ila syai'in ngajilan, menunjukkan sesuatu dengan segera. Bisa juga bermakna yang selanjutnya, yang ketujuh, wahyu itu adalah menjatuhkan sesuatu pada seseorang. Menjatuhkan sesuatu kepada seseorang. Yang ke-8, wahyu juga bisa berarti memberikan pengetahuan secara pribadi. Jadi les privat itu juga disebut sebagai auha yuhi, memberikan wahyu. Itu les privat, pengajaran secara intens dan pribadi. Kemudian yang selanjutnya, wahyu, auha atau yuhi juga bisa bermakna sebagai memberikan resep. Yang resep itu berlaku hanya bagi satu orang. Jadi kalau dokter menulis resep itu juga sedang mewahyukan, karena nanti akan ditindaklanjuti oleh apoteker. Selain apoteker tidak bisa membaca. Jadi kenapa tulisan dokter itu bukan jelek, disengaja untuk kemudian jelek supaya yang bisa membaca cuma apoteker. Karena kalau tidak nanti disalah gunakan, ini soal otoritas. Jadi sebenarnya bukan karena nggak bisa nulis begitu. Dan ada kode-kode rahasia di sana yang hanya dipahami oleh yang bisa membacanya. Kemudian auha yuhi juga bisa berarti memberikan obatnya dengan segera. Juga bisa berarti auha atau yuhi itu menyembelih dengan segera.
agak jauh maknanya begitu ya. Maksudnya mungkin memberikan kematian dengan segera dengan pisau. Dan yang terakhir, makna auha yuhi adalah memberikan firman kepada seorang di antara yang dikasihi, memberikan kata-kata atau firman khusus kepada seseorang yang dikasihi. Baik, lebih keras ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara makna-makna apa yang disebut sebagai wahyu lughatan secara bahasa. Dan selain makna bahasa tentu saja ada makna istilahan, makna secara istilah syar'iyan yang syar'i. Apa itu? Di antaranya dari berbagai macam definisi yang diberikan oleh para ulama, wahyu adalah i'lamullahi ta'ala li nabiyyin min anbiya'ihi bi hukmin syar'in wa nahwihi. Tidak harus dihafal. I'lamullah, pemberitahuan dari Allah, gitu ya. Pengajaran atau pemberitahuan dari Allah Ta'ala yang maha luhur, li nabiyyin kepada seorang nabi min anbiya'ihi di antara nabi-nabinya, bi hukmin syar'iyyin dalam perkara urusan hukum syariat, wa nahwihi atau yang semacamnya. Ini adalah ta'rif yang paling ringkas yang kita pilih, yang kemudian disebutkan di antara oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir. Beliau mengatakan wahyu adalah i'lamullahi ta'ala li nabiyyin min anbiya'ihi bi hukmin syar'iyyin wa nahwihi. Pengajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi di antara nabi-nabinya tentang hukum-hukum syariat atau yang semacamnya. Nah, tentang wahyu, dari diberikannya wahyu kepada seorang hamba Allah, maka kemudian perbedakan definisi antara seorang nabi dengan seorang rasul. Apa perbedaan antara nabi dengan rasul? Seorang nabi dikaruniai nubuwah, satu ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya melalui wahyu, yang kemudian pemanfaatannya adalah untuk membimbing suatu umat, dan kemudian nabi itu skala dari keterutusannya itu relatif kecil, dan pada umumnya tidak dalam keadaan bermusuhan dengan kekuatan yang besar. Itu nabi. Ada yang mentakrif, mendefinisikan seorang nabi itu mendapat wahyu, yang wahyu itu kemudian untuk dirinya sendiri. Maksud untuk dirinya sendiri adalah kemudian pemaknaan dan penafsiran, kemudian implementasinya diserahkan kepada nabi yang bersangkutan untuk kemudian dijalankan. Itu berbeda dengan rasul. Apa makna rasul? Rasul adalah seseorang yang mendapatkan risalah. Risalah itu di bahasa Inggris kan jadi message, suatu pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Jadi seorang nabi tidak punya kewajiban secara tersurat untuk kemudian menyampaikan apa-apa yang diwahyukan kepadanya, tetapi seorang rasul wajib untuk menyampaikan apapun yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Dan dalam skala perjuangan, seorang rasul biasanya lebih luas, dan dalam perkara adanya tantangan dari musuh, seorang rasul menghadapinya secara lebih dahsyat. Maka para ulama menyimpulkan nabi pertama adalah Adam, tetapi rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Jadi perbedaannya, nabi pertama adalah Adam alaihissalam. Adam tidak berjumpa dengan musuh-musuh dakwah. Adam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala hanya sebagai bimbingan dari Allah untuk diri dan keluarganya, yang kesemuanya tetaplah beriman kepada Allah meskipun mungkin ada yang bermaksiat.
Contoh putra beliau yang kemudian membunuh saudaranya karena rasa dengki. Tetapi semuanya masih dalam koridor bahwa semuanya meyakini Allah sebagai Rabb dan Ilah yang tidak ada sesembahan yang pantas kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasul dimulai dari Nuh alaihissalam mengalami masa-masa di mana kemudian menghadapi penentangan-penentangan yang sangat besar dan kuat dari musuh-musuh dakwah, yaitu para pemuka kaumnya, dan kemudian menentang apa-apa yang beliau sampaikan karena mereka terlanjur terikat kepada berhala-berhala yang mereka sembah, yaitu Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr. Yang semula berhala-berhala ini namanya diambil dari nama-nama orang saleh yang kemudian ada di antara kaum Nabi Nuh itu. Lalu orang saleh ini dibikinkan patung-patung peringatan untuk memperingati kesalehan mereka. Lalu lama-lama orang berpikir kita ini kalau menyembah, menghadap, meminta pada Allah Subhanahu wa taala langsung tidak pantas. Pantasnya kita minta rekomendasi dari orang-orang yang sudah terbukti kesalehannya di hadapan Allah, yaitu Wad, Suwa, Yaghut, dan Ya'uq, dan Nasr. Lalu kemudian mereka ketika meminta kepada Allah senantiasa dengan mengusap-usap patungnya Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr, lama-lama dengan bersujud dan rukuk kepada mereka dengan meminta agar wahai Wad, sampaikan hajatku kepada Allah, kabulkan melalui dirimu. Itu yang kemudian mereka lakukan sampai kemudian disembah totalah patung-patung di zaman Nabi Nuh itu. Itu Rasul. Mereka menghadapi tantangan-tantangan yang sangat besar di dalam berdakwah kepada umat. Suatu bila rahimakumullah, maka para ulama kemudian juga menyebutkan di antara pengangkatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertahap. Allah mengangkat Muhammad menjadi nabi dengan firman-Nya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Ketika mendapatkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Beliau baru menjadi rasul ketika kemudian sudah diperintahkan, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Nah, kata fa'anzir ini yang menjadi kunci. Qum, berdirilah kamu, fa'anzir, maka berilah peringatan. Memberi peringatan ini adalah kewajiban yang dibebankan Allah kepada seorang rasul. Sementara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah sebuah wahyu yang kemudian wahyunya wahyu nubuwah, yakni bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala setelah pengarahan-pengarahan dan bimbingan pribadi yang kemudian beliau jalankan. Ini yang kemudian menjadi kesimpulan kita tentang wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat ihwatillah rahimakumullah, apa yang terjadi menjelang turunnya wahyu. Pada sejak usia yang ke-35 ketika terjadi peristiwa renovasi Ka'bah yang sangat terkenal, kemudian terjadi sengketa besar tentang bagaimana meletakkan kembali Hajar Aswad. Lalu ternyata Rasulullah SAW adalah yang berhasil menyelesaikan sengketa itu dengan cara pemimpin-pemimpin kabilah yang rebutan memasang Hajar Aswad pada tempatnya itu, kemudian digelarkan sorban beliau. Di sorban beliau itu digelar, lalu kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengahnya, lalu masing-masing diajak untuk ngangkat bareng-bareng Hajar Aswad itu ke dekat Ka'bah, lalu kemudian diambil oleh Nabi sendiri dan beliau yang memasangnya kepada Ka'bah. Sejak saat itu Rasulullah melihat semakin prihatin kepada kaumnya yang kemudian sangat jauh dari apa-apa yang kemudian beliau cita-citakan, sangat jauh dari apa yang beliau gambarkan di dalam dirinya tentang sebuah masyarakat yang sehat, sebuah masyarakat yang beradab, sebuah masyarakat yang kemudian baik, sebuah masyarakat yang kemudian punya nilai-nilai luhur. Jauh sekali dari apa yang kemudian beliau bayangkan keadaan yang beliau hadapi itu. Maka ketika itu, ini dalam teori penelitian ya, kalau ada gap, ada kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, maka disitulah masalah. Maka disitulah orang bisa melakukan sebuah proses untuk kemudian memberikan solusi-solusi. Nah, Rasulullah mulai berpikir-pikir bagaimana kemudian solusinya agar
masyarakatnya ini menjadi baik. Tetapi apa yang beliau lakukan kemudian sebatas bahwa satu, beliau tidak setuju dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu kesemuanya tidak masuk akal di dalam pikiran beliau yang sangat jernih. Dan beliau sejak lahir sampai kemudian dewasa belum pernah sekalipun kepalanya tunduk kepada berhala atau memakan daging yang dipersembahkan untuk berhala. Allah menjaga beliau dari itu semua. Yang kedua, bahwa beliau kemudian merasakan ketidaksetujuan yang sangat besar pada berbagai macam perpecahan yang begitu mudah terjadi pada berbagai kabilah. Yang beliau lihat sendiri pada peristiwa misalnya peletakan Hajar Aswad. Hanya gara-gara soal meletakkan Hajar Aswad itu, Bani Makhzum misalnya sampai mencelupkan tangannya ke dalam darah untuk kemudian mempersaksikan bahwa kamilah yang paling berhak untuk itu, karena kami adalah kabilah yang paling pemberani yang mencelupkan tangannya ke dalam darah. Kemudian ketidaksetujuan beliau terhadap sistem dan kebiasaan-kebiasaan secara sosial di tengah masyarakat Quraisy, judi, perzinaan, kemudian minum khamr yang kemudian begitu membudaya seperti sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Dan ketidaksetujuan beliau kepada stratifikasi sosial yang sangat menindas kepada golongan yang lemah. Bagaimana kemudian orang-orang yang lemah itu di dalam kelemahannya ditindas oleh orang-orang yang berada dalam golongan yang kuat. Bagaimana orang-orang miskin dieksploitasi oleh orang-orang yang kaya. Bagaimana kemudian modal itu hanya beredar di kalangan orang-orang yang mampu saja, sementara orang-orang miskin itu senantiasa tertindas. Dan ketidakadilan hukum di mana kemudian Rasulullah menyaksikan bagaimana jika seorang budak didapati melakukan suatu kesalahan, maka dia dihukum dengan sangat kerasnya. Sementara jika seorang yang merdeka, apalagi bangsawan, melakukan suatu pelanggaran, maka tidak disebut-sebut lagi tentang apa yang dosa yang dia lakukan. Ketidaksetujuan beliau itu hanya bisa disikapi oleh beliau dengan memberikan teladan. Maka beliau adalah seperti dikatakan oleh Khadijah radhiyallahu anha, orang yang paling kemudian rajin menyambung silaturahim untuk kemudian meminimalisasi berbagai macam perpecahan itu. Beliau adalah orang yang kemudian rajin untuk mengangkat beban-beban sesama, membantu sesama. Beliau adalah orang yang paling sering memberi makan fakir miskin dan menanggung kehidupan anak yatim. Beliau adalah orang yang paling sering kemudian menolong orang untuk mengadvokasi berbagai macam hal yang dirasa tidak adil, sebagaimana ketergabungan beliau di dalam Hilful Fudul yang pernah kita bahas, yakni satu sumpah bersama orang-orang terhormat untuk membela siapapun yang terzalimi di kota Mekah. Nah, sebatas itulah upaya beliau, sementara beliau memikirkan bahwa seharusnya ada upaya yang jauh lebih totalitas, menyeluruh, yang komprehensif untuk menyelesaikan persoalan masyarakat itu. Tetapi beliau kemudian masih begitu kabur, masih begitu mentok, tidak terbayang bagaimana caranya untuk kemudian mendapatkan jalan itu. Maka sejak saat itu Rasulullah kemudian menjadi orang yang banyak merenung. Dari apa yang kemudian kita baca di dalam sirah, pada usia-usia kematangan itu beliau kemudian membatasi diri dari urusan-urusan duniawi yang selama ini beliau jalankan. Menjalankan modal orang-orang Quraisy dan juga tentu saja modal istrinya Khadijah radhiyallahu anha yang sangat berlimpah. Dalam perdagangan beliau kurangi aktivitasnya dan beliau lebih banyak untuk kemudian mengasingkan diri. Satu tempat yang beliau pilih adalah satu har atau gua yang dinamakan sebagai Gua Hira. Gua Hira ini sebenarnya jangan dipandang sebagai sebuah ukuran gua seperti yang ada di Indonesia. Kalau kita ini gua, bisa kemudian kita bayangkan besar sekali, ada sungai di bawahnya, lorong-lorongnya kemudian bisa disusuri, mungkin berkilometer-kilometer panjangnya. Gua Hira itu, gitu ya, kalau kita lihat di dalam sejarah, lebarnya hanya 3/4 sampai 1 hasta. Cukup orang untuk kemudian masuk secara menyusup, dan dalamnya di situ hanya sekitar 4 hasta. Maka sebenarnya itu bukan gua dalam sebutan kita, itu mungkin hanya sebuah cekungan di antara beberapa timbunan batu. Kalau kemudian Ikhwah pernah berhaji atau berumrah, mungkin bisa melihat betapa kemudian ia hanya berukuran 3/4 sampai 1 kali 4 hasta.
Itu sesuatu yang hanya cukup kira-kira untuk kemudian satu orang menyembunyikan diri dengan aman, tidak untuk berdua, tidak untuk bertiga. Dan memang disitulah Rasulullah kemudian mengasingkan diri, di mana dari tempat itu beliau bisa kemudian menatap ke langit, menyaksikan bintang-bintang dan segala ciptaan Allah yang maha raya di alam semesta. Sementara menatap ke bawah, beliau kemudian bisa menyaksikan Makkah, yang kemudian di kota Makkah itu terjadi berbagai macam peristiwa yang begitu duniawi sifatnya. Nah, yang beliau lakukan adalah bertahanus, bukan bermeditasi atau melakukan yoga seperti yang kemudian dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang, tetapi kemudian betul-betul merenung, betul-betul kemudian merasakan, menghayati berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan beliau itu. Berbagai macam flashback bermunculan dan berbagai macam persoalan berjumpalitan di dalam pikiran beliau yang kemudian membuat beliau berada dalam keadaan sangat-sangat prihatin. Intensitas beliau untuk kemudian hadir di Gua Hira antara usia 35 sampai 39. Beliau hanya pergi ke Gua Hira dengan waktu yang tidak panjang, yakni dalam setahun sekali, biasanya pada bulan Ramadan. Sepenuh bulan Ramadan beliau berada di Gua Hira. Di sana beliau kemudian bertahanus, dan kalau ada orang-orang yang lewat di tempat beliau bertahanus, maka beliau akan membagi makanannya, beliau akan mensedekahkan hartanya, beliau akan kemudian menyapa mereka. Itu terjadi antara usia 35 sampai 39. Beliau bertahanus itu cuma di bulan Ramadan. Sementara menjelang usia 40, yakni di usia 39 ini, intensitas beliau untuk hadir di Gua Hira makin sering, terutama ketika dimulai pada bulan Rabiul Awal, ketika kemudian Rasulullah didatangi pertama kali oleh sebuah mimpi. Jadi ini kata Aisyah radhiyallahu anha adalah mimpi nubuwah pertama beliau, yang dia adalah 1/46 bagian dari kenabian. Apa mimpinya? Mimpinya hanya bahwa beliau setiap malam, sejak malam itu bermimpi tentang terbitnya sebuah fajar, berkah di sumur, seakan-akan sebuah cahaya yang kemudian membuat gelap terusir. Mimpi itu berulang terus begitu seringnya di usia beliau itu yang ke-39, dimulai dari bulan Rabiul Awal, dan itu sampai kemudian pada bulan Ramadan. Maka Aisyah mengatakan jarak antara Rasulullah mendapatkan mimpi nubuwahnya yang pertama dengan kehadiran Jibril alaihissalam adalah sekitar 6 bulan, dari sejak Rabiul Awal, yakni bulan kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian sampai pada bulan Muharram, bulan Ramadan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Tsaniyah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, sekitar 7 bulan. Ini yang kemudian beliau alami. Nah, Syekh Syafii Rahman Al-Mubarakfuri kemudian menghitung bahwa dari berbagai macam dalil yang ikhtilaf tentang kapan pertama kali wahyu turun untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, karena tentang bulannya itu berselisih para ulama. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan Rajab, ada yang mengatakan Sya'ban, ada yang mengatakan Ramadan. Tetapi kemudian Syekh Syafii Rahman mengatakan yang benar menurut kami adalah bahwa mimpi nubuwah memang datang sejak bulan Rabiul Awal, dan itu mungkin terulang pada bulan-bulan berikutnya. Tetapi Jibril alaihissalam menemui beliau dengan membawakan surah Al-Alaq itu terjadi pada bulan Ramadan. Ini karena kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan permulaan dari Al-Qur'an. Maka inilah yang menjadi dasar bahwa Jibril datang menemui beliau itu pada bulan Ramadan. Yang kedua adalah surah Al-Qadr ayat yang pertama, di mana kemudian Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Al-Qadr, dan malam Al-Qadr itu terjadi hanya di bulan Ramadan. Meskipun ada penafsiran, malam Al-Qadr itu adalah malam diturunkannya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia
dari sisi Allah ke Lauhul Mahfuz dan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang terjadi pada zaman azali. Tetapi sebagian ulama juga tetap berpendapat bahwa itu juga malam di mana permulaan Al-Quran diturunkan, yaitu tanggal akhir bulan Ramadan karena disebut sebagai Lailatul Qadar. Terlebih Allah berfirman di dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Di sana Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna sesungguhnya kami anzalnahu menurunkan Al-Qur'an itu fi lailatin mubarakatin di dalam sebuah malam yang penuh berkah. Kapan malam yang penuh berkah itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kata Ibnu Katsir dihubungkan dengan ayat di dalam surah Al-Qadar, yakni malam di mana diturunkan di sana malaikat-malaikat dan ruh, yakni Jibril alaihissalam, yang kemudian itu terjadi pada Lailatul Qadar dan terjadi pada bulan Ramadan. Maka kesimpulan beliau adalah ini terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian sesudah itu beliau membahas, kalau terjadi pada bulan Ramadan, maka tanggal berapakah? Karena para ulama juga istilah tanggal kedatangan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu terjadi? Yang terjadi adalah, kata para ulama, ada yang mengatakan tanggal 7, ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 18, ada yang mengatakan tanggal 21. Nah, tanggal berapakah yang tepat? Meskipun selama ini kita memperingati nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan, karena apa? Itu pendapat yang paling masyhur. Tetapi Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri punya analisis yang menarik. Kata beliau, pertama, harinya harus hari Senin. Jadi kapan wahyu pertama turun? Harinya harus hari Senin. Dalilnya apa? Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Hakim menyatakan bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang puasa di hari Senin. Maka beliau berkata, hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku mendapatkan wahyu yang pertama. Maka kalau begitu harinya harus hari Senin. Lalu dipakailah ilmu astronomi, ilmu hisab untuk kemudian menghitung hari Senin, gitu ya, pada tahun di mana bulan Ramadan terjadi, yakni tahun 610 Masehi, tahun ke-40 dari kehidupan beliau itu terjadi pada tanggal berapa? Ternyata hari Senin di bulan Ramadan pada tahun 610 Masehi itu terjadi pada tanggal 7, 14, 21 dan 28. 7, 14, 21 dan 28. Karena kemudian yang ada riwayat adalah tanggal 21, kita nafikan 28, kata beliau. Dan kemudian karena kita ingin menunjukkan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka lailatul qadar itu paling mungkin di 10 terakhir, maka yang paling memungkinkan adalah tanggal 21 Ramadan. Ini kata beliau. Nah, tanggal 21 Ramadan itu kalau dikonversi ke dalam tanggal Masehi, maka ditemukan angka 10 Agustus 610 Masehi. Maka bulan Ramadan yang beririsan dengan bulan Agustus itu bukan cuma terjadi 2011 dan 1945 saat kita kemudian memproklamasikan kemerdekaan, tetapi juga terjadi pada ketika turun wahyu pertama kepada Rasulullah SAW pada tahun 610 Masehi. Pada saat itu berapa usia Rasulullah? Menurut perhitungan Hijriyah, usia beliau, Komariah maksudnya, hitungan bulan-bulan Komariah, usia beliau adalah 40 tahun 6 bulan lebih 2 hari. Sementara hitungan Masehinya, usia beliau adalah 39 tahun 3 bulan 22 hari. Jadi ini usia beliau ketika menerima wahyu pertama adalah usia 40 tahun 6 bulan 2 hari menurut Hijriyah, atau usia 39 tahun 3 bulan 22 hari menurut hitungan Masehi. Nah, makanya kemudian ada teman-teman yang kemudian merasa, saya kan nikahnya nanti seperti Nabi, umur 25 tahun. Ini perlu dikoreksi. Pertama, umur 25 tahun Muhammad belum jadi Nabi, maka tidak bisa dikatakan nikahnya seperti Nabi, karena umur 25 belum jadi Nabi. Kalau
kalau mau nikah seperti Nabi umur 53. Kok bisa? Iya, saat Nabi menikah dengan Aisyah. Dan koreksi lagi, 25 tahunnya Nabi ketika menikah dengan Khadijah itu 25 tahun Komariah, alias sebenarnya 24 tahun Syamsiah, bukan 25. Ini berkesan ya. Kita lanjutkan ihwafillah rahimakumullah. Jadi inilah yang kemudian menjadi kesimpulan Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri. Kita boleh bersetuju boleh tidak dengan hitungan beliau yang kemudian mengatakan wahyu pertama turun pada tanggal 21 bulan Ramadan tahun ke-610 Masehi atau tahun ke-13 sebelum hijrah. Jadi ini sebelum hijrah, karena hijrahnya baru 13 tahun kemudian. Bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Nah, ini yang kemudian terjadi. Bagaimana kisah dari terjadinya turunnya wahyu yang pertama ini? Yang terjadi adalah ihwatifillah rahmatullah, pada saat itu Rasulullah SAW sedang bertahanus di Gua Hira. Lalu datanglah seorang lelaki, kata Nabi, yang dia mengaku sebagai Jibril, tapi ketika itu belum mengaku. Jadi maksudnya adalah datanglah seorang lelaki kepada Rasulullah yang kemudian datang langsung maksa. Jadi Islam itu datang dengan paksaan sebenarnya. Maksudnya wahyu pertama itu Jibril datang langsung maksa. Dia mengatakan apa? Iqra ya Muhammad. Kemudian Rasulullah menjawab, ma ana biqari, aku ini bukan orang yang bisa membaca. Lalu Jibril mengatakan lagi, Iqra ya Muhammad. Muhammad mengatakan, ma ana biqari, saya bukan orang yang bisa membaca. Lalu Jibril kemudian justru membekat beliau sampai kemudian beliau SAW itu hampir kehabisan nafas. Baru dilepaskan, lalu dikatakan lagi, Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad. Lalu Muhammad mengatakan, ma ana biqari, saya bukan orang yang bisa membaca. Dan baru setelah 3 kali dipaksa dan Rasulullah sampai tersengal-sengal nafasnya karena dipekap oleh Jibril itu, maka Jibril kemudian menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah yang terjadi pada saat itu. Rasulullah SAW bercerita, ketika kemudian setelah mendapatkan wahyu pertama itu, beliau begitu ketakutan. Beliau kemudian menjadi seorang yang begitu cemas, begitu khawatir, begitu ngeri dengan apa yang akan terjadi waktu-waktu yang akan datang. Karena kemudian datangnya wahyu itu menjadi satu penanda yang sangat besar dalam kehidupan beliau, perubahan yang sangat agung tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan beliau. Jadi Anda membayangkan bagaimana seorang yang prihatin akan kehidupan sebuah masyarakat, tiba-tiba kemudian turun seseorang yang asing kepada beliau, lalu beliau diberikan perintah, hai Muhammad, iya, keadaan masyarakat memang sedang kacau balau, tidak karuan, maka kami memasrahkan semua itu kepada engkau, menugaskan engkau sendirian untuk mengubahnya menjadi keadaan yang sebagaimana engkau impikan. Jadi ini adalah sebuah beban yang sangat berat yang beliau rasakan. Serasa kemudian sepenuh bumi ini ditimpulkan kepada pundak beliau SAW. Maka beliau kemudian pulang itu dengan keadaan yang sangat menggigil ketakutan, berkeringat dingin, dan beliau tersaruk-saruk, berulang kali terjatuh, dan kemudian harus mengetuk pintu Khadijah dengan sangat-sangat ketakutan. Ya Khadijah, ya Khadijah. Kemudian Khadijah membukakan pintu. Rasulullah mengatakan, Zamiluni, selimuti aku. Maka Khadijah kemudian yang bijaksana, yang sangat baik hati, yang sangat penuh pengertian itu membimbing Rasulullah ke kamar lalu menyelimuti beliau. Khadijah ini sangat khawatir, tetapi hebatnya Khadijah adalah Khadijah ini kemudian menahan diri dari bertanya. Ini di sini terkandung pelajaran tentang ada komunikasi antara suami dengan istri. Jadi kalau kemudian kita pelajari apa kekhasan komunikasi dari suami dan istri. Pada wanita misalnya, kalau mereka memiliki masalah di dalam kehidupannya, mendapatkan tekanan-tekanan yang berat, apa yang mereka lakukan biasanya? Sharing, curhat, berbagi.
Dan itu sudah lazim pada dunia wanita, bahwa yang namanya ada masalah itu harus sharing, harus berbagi, harus curhat, untuk meringankan beban-beban yang menghimpit perasaan-perasaan mereka. Nah, sebaliknya di dunia laki-laki, ketika ada masalah, ada persoalan, ada tekanan-tekanan yang berat di dalam kehidupan, maka yang mereka lakukan justru adalah diam. Kalau wanita berbicara, laki-laki diam, berkontemplasi, menyendiri, dan merumuskan solusi yang tepat. Bagi wanita, masalah itu yang penting tekanannya terasa ringan dengan bicara. Bagi laki-laki yang penting adalah menemukan solusi. Itu menjadi titik perbedaan. Maka di dalam kehidupan rumah tangga penting untuk diperhatikan doktrin yang mengatakan cintailah orang lain seperti kau ingin dicintai tidak berlaku. Cintailah orang lain seperti kau ingin dicintai itu tidak berlaku. Karena kalimat ini justru sering menjebak pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga untuk berada dalam situasi konflik. Contoh, kalau wanita kemudian yang merasa bahwa dalam kehidupannya kalau ada masalah saya harus curhat, lalu kemudian ketika melihat suaminya sedang ada masalah, dia memaksa suaminya untuk curhat kepada dia. Karena apa? Karena kalau kemudian dia ada masalah, dia curhat, maka suaminya kalau ada masalah juga diharapkan curhat. Maka yang terjadi adalah sebuah persoalan yang akan sangat rumit. Hebatnya Khadijah di dalam kisah ini adalah Khadijah itu menahan diri untuk tidak bertanya kepada suaminya ketika melihat wajah suaminya itu bermasalah. Jadi coba bayangkan suami pulang gitu ya, tas dilempar, tubuh dihempaskan ke sofa, kalau punya begitu. Kemudian sepatu dilepas bukan dengan tangan tapi langsung kaki, gitu ya, gitu. Kemudian kepalanya dibeginikan. Ini kan pasti suami bermasalah. Nah, seorang istri yang baik mungkin akan kemudian bertanya kepada suaminya, Mas, ada masalah apa? Dan sang suami di dunia ini, semua suami kalau ditanya begitu, jawabannya serupa, yaitu enggak ada apa-apa. Karena pada umumnya laki-laki, kalau kemudian ada masalah, dia speechless, dia nggak bisa ngomong. Dia sedang kemudian berfokus pada masalahnya itu, sehingga tidak mungkin baginya untuk membicarakan masalah itu keluar. Dia harus menyelesaikan masalah itu dengan kemampuannya sendiri. Maka kita melihat, bukan cuma laki-laki zaman ini. Contoh, Ibrahim, ketika diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya di lembah, di Makkah itu, maka dia kemudian merasakan tekanan yang sangat berat di dadanya. Apa yang dilakukan? Tidak ngomong, langsung kemudian jalan pelan-pelan meninggalkan anak dan istrinya. Ketika ditanya pun nggak bisa jawab. Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Nggak bisa jawab. Bahkan sampai 3 kali bertanya, Hajar, Ibrahim tetap tidak mampu menjawab, hanya berhenti sejenak, menghela nafas panjang, kemudian berjalan lagi. Maka Hajar kemudian yang mengganti pertanyaannya menjadi, apakah ini perintah Allah? Itu contoh betapa laki-laki memang tidak memungkinkan bagi dia secara naluriah, secara umum, kecuali mungkin ada pengecualian. Karena bahkan Rasulullah Muhammad, bahkan Ibrahim alaihissalam mengalami itu. Ketika mereka mendapatkan tekanan yang sangat besar, mereka tidak mampu bicara. Maka tugas istri yang paling hebat adalah ketika kemudian suami pulang dalam keadaan bermasalah itu, mari meneladani Khadijah. Apa itu? Berikan ruang untuk suami untuk bersembunyi sejenak, menyendiri sejenak, berkontemplasi sejenak, merumuskan solusi. Laki-laki itu akan menceritakan masalahnya, tapi bukan di awal masalah. Wanita akan menceritakan masalahnya di awal masalah dengan curhat. Untuk apa? Untuk meringankan beban-bebannya. Sementara laki-laki akan menceritakan masalahnya di akhir masalah, ketika sudah berhasil mengatasinya, untuk dibanggakan. Kemarin ada masalah loh sebenarnya, tapi tenang, sudah beres. Ini secara naluriah dibentuk oleh seorang laki-laki. Pada sebaliknya, maka dituntut bagi seorang laki-laki ketika istrinya curhat, yang dipentingkan sebenarnya bukanlah solusi, tetapi bagaimana sang suami merespon, memperhatikan, mendengarkan, memahami, dan mengerti apa yang kemudian dicurhatkan istrinya itu. Tidak selalu harus kemudian memberikan solusi. Karena kadang-kadang laki-laki sering tertuntun kalau ada masalah, solusi. Padahal kadang-kadang itu tidak tepat. Ada istri curhat pada suaminya, Mas, capek banget rasanya di rumah, mah berantakan, mesti nyapu sana sini, cucian numpuk, piring-piring kotor semua, tamu berdatangan, aku capek banget hari ini. Nah, suaminya yang kemudian suka kemudian berorientasi solusi akan mengatakan kepada sang istri, ya maaf nih, bulan depan ya kita cari pembantunya. Jadi
dia membayangkan kalau istrinya kerepotan mengurus rumah tangga, curhatnya begitu, maka yang dia bayangkan adalah mari kita cari pembantu untuk menyelesaikan masalahnya. Kadang-kadang itu tidak menjadi solusi bagi sang istri. Iya, solusi bagi suami. Tapi sang istri justru ketika suaminya menanggapi curhatnya dengan cara demikian, dia akan merasa, oh selama ini jadi aku dianggap pembantu. Karena yang diharapkan adalah penghargaan. Oh iya, gitu ya, bahwa istrinya sudah bekerja keras, suaminya menghargai, suami kemudian merespon dengan positif dan kemudian memberikan penghargaan dengan dukungan-dukungan yang sangat baik. Itu yang diharapkan, bukan cari pembantu. Ini salah satu kunci pertama. Hebatnya Khadijah, kenapa dia bisa menjadi buffer, kata ahli psikologi. Khadijah itu berhasil menjadi buffer, penyangga kehidupan Muhammad SAW ketika menjadi Rasul di awal-awal risalahnya, yang penuh dengan tantangan-tantangan yang sangat berat dan dahsyat. Karena kemudian Khadijah memahami bagaimana berkomunikasi dengan suaminya. Ketika suaminya pulang dalam keadaan khawatir dan ketakutan itu, yang terjadi adalah Khadijah memahami, lalu memberikan tempat bagi suaminya untuk kemudian terlebih dahulu menenangkan diri. Dan dia menunggu sampai suaminya reda berbagai macam beban-bebannya, reda berbagai macam ketegangan dan ketakutannya, sampai nanti dia bercerita sendiri. Ini yang terjadi pada Khadijah. Nah, setelah kemudian reda, apa yang kemudian menjadi beban-beban Rasulullah, dia kemudian sudah bisa menenangkan diri, maka Khadijah pun mendekatinya dan bertanya, ada apa dengan engkau wahai suamiku? Maka Muhammad SAW kemudian menjawab bahwasanya dia didatangi oleh sesosok makhluk di dalam Gua Hira yang mengajarkan kepadanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka Khadijah mengatakan, bergembiralah wahai suamiku, demi Allah aku sudah menyangka demikian, engkau akan mendapatkan kehormatan untuk menjadi nabi umat ini. Maka Rasulullah mengatakan kepada Khadijah, ya Khadijah, bagaimana engkau yakin akan hal itu? Iya, hamba yakin. Sebab apa? Karena engkau wahai Rasulullah adalah seorang yang senantiasa menyambung silaturahim, seorang yang kemudian senantiasa membawakan beban orang lain, menolong membawakan beban orang lain, senantiasa memberi makan kepada orang miskin dan anak yatim, senantiasa memuliakan tamu dan melayaninya, dan senantiasa menolong untuk menegakkan kebenaran. Lalu datanglah mereka kepada Waraqah bin Naufal di rumahnya. Kisah tentang itu bisa kita baca detail diskusi yang terjadi di antara mereka pada buku yang disusun oleh Kiai Haji Munawar Khalil, kelengkapan tarikh Nabi Muhammad. Ini memang betul-betul kelengkapan, sangat melengkapi berbagai macam hal yang kemudian kita baca di dalam sirah. Ketika itu Nabi diajak oleh Khadijah untuk menemui sepupunya, yakni Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal ini? Sudah tua usianya, sudah buta matanya, tapi dia dulunya adalah seorang yang sangat berkepandaian untuk bicara, menulis dan membaca dalam bahasa Ibrani. Dia punya kitab Injil dalam bahasa Ibrani dan juga berbagai macam surat menyurat yang dia lakukan dengan para rahib di Syam, di Palestina. Kemudian dibawa oleh Khadijah ke sana, lalu Khadijah mengatakan, ya bin ammi isma' min ibni akhik, ya bin ammi, wahai putra pamanku, sepupu maksudnya, simaklah, dengarlah, min ibni akhika, dari apa yang dikatakan oleh putra saudaramu, berarti keponakan. Jadi Khadijah itu sepupunya Waraqah, tapi Waraqah itu adalah paman Rasulullah. Jadi Khadijah dengan Rasulullah sebenarnya kalau kemudian dihubungkan naik ke atas dalam rangkaian nasab, maka Khadijah itu satu level lebih tinggi daripada Rasulullah. Gitu. Kenapa? Dari sini kita bisa membaca Khadijah dengan Waraqah itu sepupu, sementara Waraqah dengan Muhammad itu hubungannya seperti paman dengan keponakan. Maka sebenarnya antara Khadijah dengan Muhammad seperti bibi dengan keponakan. Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, ya bin akhi, ma tara?
wahai putra saudaraku, apa yang kau lihat? Lalu Nabi SAW menceritakan apa yang baru dialaminya, gitu ya. Kemudian Waraqah bin Naufal, apakah dia menyebutkan identitasnya ketika mendatangimu? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, sami'tuhu yaqul ana Jibrilu ji'tu uballighuka risalati rabbik. Aku mendengar dia berkata, bahwa dia berkata, aku ini Jibril, aku datang kepada engkau ya Muhammad untuk menyampaikan kepadamu apa yang sudah dititipkan sebagai risalah oleh Tuhanmu. Setelah selesai menceritakan, maka Waraqah berkomentar, kudusun gitu. Maha suci Allah gitu. Kudusun ya berakhi. Hada namusul akbar alladhi nazzalallahu ala Musa, ya laitani fiha jaz'an laitani hayyan yukhrijuk qawmak. Jadi kata Waraqah, kudusun, Maha suci Allah. Ya berakhi, wahai keponakanku, hada namusul akbar, ini adalah namus teragung, maksudnya malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril. Allah nazzalallahu ala Musa, yang dulu juga diturunkan oleh Allah, diutus kepada Musa. Ya dan celaka aku, fiha, di dalamnya adalah di dalam hal itu adalah zaman, semoga aku mudah kembali. Jadi kata Waraqah, dia kan sudah tua usianya. Aduhai celaka aku. Celaka maksudnya apa? Dia merasa tidak akan mengalami pahit getirnya dakwah bersama Nabi SAW karena dia usianya sudah tua. Ya laitani fiha jazan, andai saja aku bisa kemudian menjadi mudah kembali, gitu ya. Laitani hayyan, mudah-mudahan aku ini masih hidup. Is yukhrijuka qaumuk, ketika kaummu mengusirmu dari tanah ini. Kata Rasulullah, kemudian dikatakan begitu. Apakah mereka akan mengusirku? Iya, gitu ya. Awa mukhrijnya hum, kata Rasulullah, masa mereka akan mengusirku? Gitu. Waraqah menam, lam ya'ti rajulun faqat bimithli ma ji'tu bihi illa 'udi wa in yudrikni yawmuka ansuruka nasran mu'arraran. Ya, demi Allah, kata Waraqah, belum ada seorang lelaki pun yang diutus sebelum engkau dengan didatangi oleh namus besar ini, kecuali pasti dia dimusuhi oleh kaumnya. Pasti dia dikatakan gila, penyair, penyihir, dukun. Pasti dia akan dikeluarkan oleh kaumnya dari negerinya. Pasti dia akan diperangi oleh kaumnya. Aduhai, andainya aku masih hidup ketika itu terjadi, maka aku demi Allah akan menolongmu dengan pertolongan yang sekuat-kuatnya yang aku bisa. Ini kata-kata dari Waraqah bin Naufal. Nah, jadi di antara hikmah dari pertemuan dengan Waraqah bin Naufal yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ini, Rasulullah SAW semakin dikenalkan dengan resiko tugasnya. Jadi beliau mendapatkan ujian awal dari Allah Subhanahu wa taala berupa gambaran tentang beratnya hari-hari ke depan yang akan beliau lalui, karena kemudian terjadinya turunnya wahyu pertama itu membawa konsekuensi bahwa beliau kata Waraqah, akan bahkan bermusuhan dengan kaumnya, diusir kaumnya, diperangi kaumnya, dan kemudian dikatakan dengan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan hati oleh kaumnya. Nah, maka dengan penjelasan Waraqah, beliau semakin terbuka, mendapatkan gambaran utuh, lalu beliau semakin tidak sabar untuk segera mendapatkan tugas berikutnya. Tapi ternyata kemudian wahyu terputus selama beberapa waktu. Menurut riwayat yang paling sahih, wahyu itu terputus selama beberapa hari, dan tidak datangnya Jibril kepada Nabi SAW membuat Nabi amat sangat cemas, khawatir, takut bahwa dia baru saja diangkat jadi Rasul. Dia merasa jangan-jangan tidak diberi juklak dan juknis yang memadai, pokoknya asal langsung disuruh bergerak gitu.
maka beliau sangat khawatir dan takut, dan kemudian karena itu beliau takut sekali. Dalam riwayat Imam At-Tabari dikatakan ketika itu Rasulullah nyaris bunuh diri, nyaris naik ke sebuah gunung lalu kemudian meloncat dari gunung itu supaya kemudian selesai semuanya. Karena apa? Karena Rasulullah dikatakan di sana, aku kata Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling jijik, paling tidak suka melihat kepada penyair dan para dukun, juga orang-orang yang kemudian tidak waras. Aku tidak ingin kemudian orang-orang Quraisy mengatakan tentang aku demikian itu. Jadi ketakutan yang paling besar dari Rasulullah adalah beliau akan dikatakan penyihir atau penyair atau dukun atau kemudian orang gila. Beliau sangat takut dikatakan demikian. Karena apa? Sudah dapat wahyu tapi nggak dapat juga berikutnya, kan bingung begitu. Kalau orang bingung itu ya ada tanda-tanda kebingungan itu, kemudian mengucapkan dalam bahasa kita ngomyang, kata-kata yang kemudian tidak jelas begitu ya. Kemudian dalam perkara-perkara yang lain dan seterusnya, sehingga beliau sangat khawatir. Maka beliau kemudian naik ke bukit pada satu hari, berusaha untuk menjatuhkan diri, tapi kemudian beliau berhenti, tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena di hadapan beliau tersampar satu pemandangan yang sangat menakjubkan. Antara langit dan bumi, di horizon di ufuk itu ada sebuah kursi, sebuah tahta yang sangat indah, dan di sana duduk seorang makhluk yang sangat agung dan perkasa. Itulah Jibril alaihissalam, dan mengatakan, ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Wahai Muhammad, aku ini Jibril dan engkau Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, aku memalingkan wajahku dari Jibril, tetapi setiap kali aku memalingkan wajah kemanapun juga ada wajah Jibril di sana, yang kemudian mengatakan kepadaku, ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Wahai Muhammad, aku ini Jibril dan engkau lah Rasulullah. Makin horor rasanya. Rasulullah kemudian semakin ketakutan karena kemudian kemanapun beliau memandang, beliau tidak mampu bergerak dan terhenti di situ dengan keadaan menggigil. Khadijah radhiyallahu anha yang sangat ketakutan bahwa Muhammad terjadi apa-apa pada beliau, mengirim orang untuk mencari Rasulullah. Ada yang nyari sampai ke Gua Hira, ada yang nyari sampai ke pelosok-pelosok kota Makkah, kemana-mana dicari nggak ketemu. Mereka semua balik kepada Khadijah dan melaporkan, kami tidak ketemu, nyari kemana-mana. Karena Rasulullah juga cuma ada di situ, di dekat bukit, yang kemudian beliau kemudian terhenti bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa, menggigil ketakutan karena Jibril sampai di mana-mana. Rasulullah kemudian setelah Jibril menghilang, beliau kemudian pulang dengan keadaan yang sangat-sangat ketakutan, sangat khawatir, berulang kali tersalut-salut seperti apa yang terjadi pada wahyu pertama dulu, dan kemudian mengatakan lagi kepada Khadijah, jamiluni, selimuti aku lagi. Lalu kemudian diselimuti lagi, dan ketika itulah turun wahyu yang kedua, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Wa rijza fahjur, dan perbuatan yang hina, yakni menyembah berhala, tinggalkanlah. Wa la tamnun tastaksir, dan jangan kamu memberi untuk mendapatkan yang lebih banyak, dan jangan kamu memberi dengan mengharapkan yang lebih banyak. Wa li rabbika fasbir, dan terhadap perintah Tuhanmu maka bersabarlah. Tafsir dari surah Al-Alaq ayat 15 dan Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7 insyaallah akan kita bahas pekan depan. Kita kemudian sekarang melihat kembali tentang peristiwa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian beliau mendapatkan wahyu itu. Nah, Rasulullah rahimakumullah, bagaimana cara ini untuk kita pengetahuan bersama? Wahyu datang kepada Nabi SAW, para ulama menyebutnya sedikitnya ada 7 atau 8 bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi SAW. Cara pertama, wahyu turun dalam bentuk ru'yah shadiqah atau mimpi yang benar. Jadi wahyu turun kepada beliau SAW dalam bentuk ru'yah shadiqah atau mimpi yang benar. Dan ini, mimpi yang benar ini adalah bagian dari nubuwah yang paling rendah tingkatannya. Para nabi dan rasul semuanya mengalami mimpi nubuwah, dan di antara orang-orang beriman ada yang mengalami ru'yah shadiqah, yang mimpinya orang beriman yang benar yang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah 1/46 bagian dari kenabian. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya Ismail juga melalui ru'yah shadiqah, melalui mimpi yang benar. Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan wahyu tentang
kejadian yang akan terjadi pada ujung hidup beliau juga kemudian dari mimpi, ru'yah shadiqah, mimpi yang benar, yaitu bahwa beliau kemudian melihat ada ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata Yusuf, aku melihat ada 11 bintang, bulan dan matahari, kulihat mereka semua kemudian bersujud kepadaku. Ini yang dikatakan oleh Nabi Yusuf. Itu juga adalah mimpi. Rasulullah SAW pada awal bulan Rabiul Awal sampai bulan Ramadan, ketika beliau kemudian awal-awal mendapatkan mimpi nubuah, juga mendapatkan mimpi dalam bentuk munculnya fajar yang terbit untuk mengusir gelap. Ini ru'yah shadiqah. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan ru'yah shadiqah, mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa cirinya ru'yah shadiqah itu? Ciri pertama, dialami oleh orang yang pantas mendapatkannya. Bagaimana orang itu pantas mendapatkannya? Tentu saja dengan tidur yang pantas untuk kemudian kedatangan mimpi yang benar. Bagaimana tidur yang kemudian sesuai untuk didatangi oleh mimpi yang benar? Maka dia adalah tidur yang sesuai dengan adab-adab yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ada ru'yah shadiqah dalam bentuk mimpi bertemu Nabi SAW. Ada bahkan yang dialami oleh Imam Ahmad adalah mimpi bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mimpi bertemu Allah itu adalah mimpi yang Imam Ahmad mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bertabir, tetapi kemudian memberikan satu ucapan. Tidak usah ditanyakan kayak apa ya, gitu. Ru'yah shadiqah. Yang kedua, wahyu dalam bentuk satu bisikan yang dihembuskan ke dalam dada beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menjadi mengerti dengan sangat jernih. Jadi tiba-tiba saja kemudian terbisik di dalam jiwa beliau satu pemahaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sesuatu yang itu kemudian beliau jelaskan kepada hadirin. Jadi contohnya ada hadis tentang rezeki. Rasulullah SAW mengatakan hadis tentang rezeki ini berasal dari wahyu. Bagaimana? Suatu saat beliau kemudian tiba-tiba tersenyum kepada hadirin di Masjid Nabawi. Kemudian beliau mengatakan kepada hadirin, Jibril mewahyukan kepadaku, maksudnya adalah memberikan, membisikkan, menyusupkan sebuah pemahaman ke dalam dada beliau, bahwasanya tidak akan mati seorang hamba sampai kemudian rizki yang dikaruniakan kepada hamba itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Jadi satu jiwa itu tidak akan mati sampai rizkinya itu genap turun kepadanya semuanya. Lalu Rasulullah kemudian mengatakan, maka perbaguslah kalian di dalam meminta dan taatilah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam meraihnya, karena sesungguhnya yang dari sisi Allah itu diraih dengan ketaatan. Nah, hadis ini menjadi pemahaman bagi kita bahwa seorang hamba itu tidak akan mati sampai rizkinya kemudian turun secara sempurna kepadanya. Rizki tidak hanya berbentuk uang. Yang penting, rizki itu berbentuk berbagai macam hal yang kemudian menjadi kebaikan dan dinikmati oleh yang bersangkutan. Itu tidak akan mati seorang hamba sampai kemudian rizkinya sempurna diturunkan kepadanya. Termasuk rizki adalah soal istri, itu rezeki. Suami, itu juga rezeki. Jadi kalau sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, tidak akan mati seorang hamba kecuali bahwa kemudian rezekinya itu akan digenapkan baginya. Nah, yang menjadi ujian adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi, maka perbaguslah dalam meminta dan taatilah Allah dalam meraihnya. Artinya apa? Karena Nabi mengatakan yang dari sisi Allah itu hanya bisa diambil dengan cara mentaatinya. Maksudnya adalah ujian di sini. Sebenarnya yang tertulis rezeki di sisi Allah itu ya segitu. Cuman pilihan-pilihan ujian di dalam kehidupan kita adalah mau diambil dari jalan halal atau jalan haram, ya segitu dapatnya. Hanya saja kalau mau diridhoi Allah, hanya dengan jalan halal itu bisa diperoleh. Maksudnya adalah dia mau korupsi atau mau kemudian bekerja secara jujur, rezeki dari Allah dapatnya tetap segitu. Kok kayaknya orang korupsi kalau dapatnya kayaknya lebih banyak? Ya nanti kan dihitung dengan penyakit-penyakit yang akan diderita gitu ya, masuk rumah sakit gitu ya, rawatan ini rawatan itu, masuk penjara, bayar cekiknya itu nggak habis-habis gitu. Dan sebagainya. Rezeki itu kan yang bisa dinikmati, jadi semuanya.
atau istri. Nah, jodoh itu juga sudah tertulis di Lauhul Mahfuz kan. Mau diambil jalan halal atau jalan haram, sama dapatnya itu juga. Gitu. Yang beda rasanya. Dan rasa itu tidak pernah bohong. Gitu. Jadi maksudnya adalah bahwa kemudian keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu akan kemudian terasa bedanya di dalam apakah cara mengambilnya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Ini contoh hadis yang dibisikkan dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian dibisikkan kepada dada Rasulullah oleh Jibril alaihissalam. Jadi Jibril menghembuskan pemahaman kepada diri beliau atau Allah menghembuskan pemahaman dalam diri beliau atas suatu hal. Ada contoh lagi, misalnya bahwa kemudian satu saat Rasulullah sedang duduk di depan majelis, kemudian beliau tampak wajahnya khawatir, tapi sebentar kemudian tertawa. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah ada apa? Gitu. Kenapa engkau kami lihat khawatir, lalu tiba-tiba kemudian kami lihat engkau tertawa? Kata Rasulullah, aku diperlihatkan keadaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Ketika itu ada dua orang hamba di antara umatku yang kemudian saling menuntut satu sama lain. Saling menuntut satu sama lain. Hamba yang satu kemudian mengatakan, ya Allah, saudaraku ini, jadi hebatnya orang Muslim itu, mukmin itu di hadapan Allah, meskipun bersengketa tetap memanggilnya saudaraku ini, gitu ya. Saudaraku ini, kata orang itu, dulu di dunia melakukan kezaliman kepadaku perbuatan aniaya dan keji, maka kemudian adililah di antara kami. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada hamba yang menggugat itu, irfa' ra'saka ya fulan, angkat kepalamu wahai fulan. Maka si fulan yang kemudian mengangkat kepalanya, dan apa yang dilihat? Sebuah istana yang sangat indah, terbuat dari batu-batu permata, dibingkai oleh emas, dibingkai oleh permata, dan kemudian dihiaskan mutiara-mutiara yang bertebaran begitu indahnya. Dia kemudian bertanya dengan terbelalak dan takjub, ya Rabbi, li ayyi nabiyyin hadzal bait ya Rabbi. Wahai Tuhanku, ini istananya Nabi, siapa Tuhanku? Allah mengira. Kemudian dia bertanya, Fali ayyi siddiqin hadzal bait ya Rabbi. Ini punyanya orang siddiq yang mana? Jadi kedudukan setelah Nabi itu ternyata orang siddiq. Kemudian Allah tidak mengiyakan juga. Lalu dia bertanya lagi, wali ayyi syahidin hadzal bait ya Rabbi. Punyanya orang syahid yang mana? Jadi kedudukan di sisi Allah itu Nabi, gitu ya. Kemudian siddiq, kemudian syahid. Makanya yang paling utama sahabat Rasulullah itu adalah yang siddiq, bukan yang syahid. Meskipun Umar, Utsman, Ali itu syahid, tapi Abu Bakar lebih tinggi meskipun dia tidak syahid, yaitu dia adalah seorang yang siddiq, seorang yang siddiq. Nah, pertanyaan dijawab oleh Allah dan bilang enggak. Wahai hambaku, ini istanaku peruntukan bagi siapapun yang mampu membayar harganya. Kita hamba itu, berapa harganya ya Rabbi? Dan apa bisa membayar ya Rabbi? Untuk mendapatkan ini, berapa yang harus dibayar seorang hamba ya Rabbi? Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba ini, engkau bisa. Bagaimana caranya? Kau maafkan saudaramu, ta'fu an akhika wa laka hadzal bait. Kamu maafkan saudaramu ini, maka rumah ini, istana ini bagi engkau. Kata Allah, ya Rabbi, waqafatu anhu. Maka dia kemudian berteriak dengan sangat gembira, al-an ya Rabbi, sekarang ya Tuhanku, kalau hafaltu anhu, aku sudah memaafkan dia. Maka kemudian hamba ini berbahagia memaafkan saudaranya, mendapatkan sebuah istana yang sangat megah di dalam surga. Keterangan tentang hadis ini, Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, pertama, konflik yang terjadi adalah antara seorang yang mukmin dengan seorang yang mukmin yang lain. Maka kan ada kisah ya, kalau di akhirat kala itu saling tuntut itu akan berakhir dengan diambil pahalanya orang yang bersalah diberikan kepada yang dizalimi, atau bahkan diambil dosanya orang dizalimi diberikan kepada yang menzalimi, begitu. Tapi ada kejadian-kejadian khusus semacam ini di mana Allah kemudian menawarkan kepada orang yang dizalimi untuk kemudian mendapatkan istana yang sangat indah di dalam surga agar dia memaafkan saudaranya. Kata Imam Nawawi, penting untuk dicatat, berarti hamba yang menzalimi ini punya keutamaan yang sangat besar sampai Allah menjadi pembelanya. Sampai Allah menjadi pembelanya, sehingga Allah menawarkan ganti, udah kamu gak usah nuntut dia, maafkanlah, ini saya kasih ini. Berarti hamba ini memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah hamba yang kalaupun kita memiliki kesalahan kepada orang lain yang memiliki keutamaan ini, agar apa kelak bukan pahala kita diambil, tapi orang yang kemudian kita zalimi ditawari oleh Allah dapat istana, maka kita berjasa memberikan banyak istana untuk orang lain.
ini adalah sebuah hal yang sangat agung. Begitu. Itu contoh wahyu model kedua. Wahyu model ketiga, Jibril datang dalam bentuk seorang lelaki dan muncul di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan kadang-kadang muncul di hadapan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini misalnya terjadi dalam hadis Umar bin Khattab tentang rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan. Itu yang kemudian tampak disebutkan oleh Umar, ittala'a alaina rajulun sadidu bayadis siyabi sadidu sawadis sa'ari lam yura alaihi min asar safar. Kata Umar, tiba-tiba muncul, gak tahu dari mana, ada seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, yang sangat hitam rambutnya, tidak tampak ada bekas-bekas perjalanan, dan salah seorang di antara kami tidak ada yang kenal dia. Muncul di hadapan Nabi, kemudian dia duduk di depan Nabi, meletakkan lututnya di lutut Nabi, meletakkan tangannya di paha Nabi, kemudian bertanya, beraudiensi dengan Nabi dengan sangat pribadi. Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Dia bertanya tentang Islam, tentang iman, dan kemudian tentang ihsan, juga tentang tanda-tanda kiamat. Nah, ketika berakhir kisah itu, apa yang dikatakan Rasulullah? Ya Umar, kata Rasulullah kepada Umar, apakah engkau mengenal lelaki yang tadi? Gitu ya. Jawaban sahabat itu selalu standar kalau ditanya sesuatu. Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Padahal kadang-kadang juga tahu sebenarnya. Tapi selalu jawabannya adalah Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah mengatakan, dia adalah Jibril, atakum yu'allimukum fi dinikum. Dia adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Jadi wahyu itu disampaikan kepada Rasulullah sekaligus didengar oleh hadirin semuanya. Paling sering Jibril datang dalam bentuk wajah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, seorang pemuda yang sangat tampan dari suku Kalab, suku anjing. Yang keempat, ini adalah wahyu yang paling berat dirasakan Rasulullah, yaitu wahyu datang dalam bentuk suara bergemerincing yang sangat keras di telinga beliau, yang kemudian membuat beliau menggigil dalam keadaan yang sangat-sangat kemudian berat, dan kemudian beliau sampai kadang-kadang ketika wahyu dalam bentuk seperti ini datang, Rasulullah basah bajunya oleh keringat dingin beliau. Dikatakan dalam satu riwayat, ketika Rasulullah sedang berada di kendaraan dan wahyu semacam ini turun, maka kendaraan itu akan keberatan menahan beliau dan mendelung. Satu saat Zaid bin Sabit itu sedang memapah Rasulullah, tiba-tiba wahyu seperti ini turun, maka jatuhlah Zaid dan Rasulullah kemudian terduduk di pangkuannya Zaid. Zaid merasakan, kata Zaid, seakan-akan aku ditimpa oleh gunung dan kemudian kaki itu pecah semua. Karena apa? Beratnya Rasulullah ketika mendapatkan wahyu itu. Inilah mungkin yang disebutkan oleh Allah, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kami akan menurunkan kepadamu sebuah perkataan yang sangat berat. Seberat apa? Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi kalau Quran itu turunkan kepada sebuah gunung, maka akan pecah berantakan gunung itu karena takutnya kepada Allah. Bayangkan saja Zaid bin Sabit disuruh kemudian untuk kemudian menahan, gitu ya. Bagaimana Rasulullah sedang duduk di pangkuannya, itu rasanya kayak kemudian ketimpa gunung, kata Zaid bin Sabit, karena beratnya wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Biasanya wahyu yang turun dalam posisi seperti itu, dalam keadaan yang cara semacam ini, adalah wahyu-wahyu yang membuat beliau berubah, wahyu-wahyu yang berisi tugas-tugas berat, kisah-kisah Rasul terdahulu yang kemudian membuat beliau terlecut, atau kemudian tentang akhirat. Itu yang kemudian akan diturunkan dalam bentuk wahyu yang sangat berat ini. Yang kelima adalah Rasulullah SAW bertemu dengan wajah asli malaikat. Ini terjadi 2 kali, ketemu wajah asli Jibril seperti yang diceritakan dalam surah An-Najm. Wajah asli malaikat itu apa? Jibril. Disebutkan bahwa Jibril itu memiliki 700 sayap yang direntangkan menutupi timur dan barat. Itu wujud asli Jibril alaihissalam. Yang ketujuh, yang keenam ya, adalah kemudian Rasulullah menerima wahyu dalam bentuk firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada beliau
seperti dalam cerita tentang Isra. Di firman Allah, beliau tetap di dunia, tapi kemudian Allah berfirman langsung tanpa perantaraan Jibril kepadanya. Ini yang kemudian terjadi. Yang ketujuh adalah kalimat langsung dari Allah dengan pertemuan dengan Rasulullah SAW. Allah tetap menutup diri dengan tabirnya. Ini terjadi misalnya dalam kisah Mi'raj. Allah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, kemudian dalam keadaan Allah SWT bertabir dari beliau. Yang kedelapan, meskipun ini adalah istilah di kalangan para ulama, adalah Allah Subhanahu wa taala membuka tabirnya kepada Rasulullah SAW. Jadi Allah berfirman secara langsung. Kalau yang ketujuh tadi itu pernah dialami juga bukan hanya oleh Rasulullah tetapi oleh Musa dalam firman-Nya wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah pernah berbicara kepada Musa secara langsung. Sementara yang kedelapan ini adalah Allah berbicara tanpa tabir, dan ini adalah istilah di kalangan para ulama, apakah iya ataukah tidak. Ini tentang wahyu yang kemudian disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Cara-caranya ada 7 atau 8. Nah, demikian terlebih dahulu yang kami sampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini terkait turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW dan beberapa hal terkait serba-serbinya. Mohon maaf kertasnya belum kita bahas. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Silahkan mohon dibawa kembali. Kalau ada pertanyaan kami berikan kesempatan 1 atau 2 pertanyaan. Oke, 1 di sebelah sana. Silahkan. Salam. Waraqah bin Nawfal. Nah, iya. Oke. Baik. Saya jawab langsung. Waraqah bin Nawfal setelah bertemu dengan Rasulullah itu sepekan kemudian wafat. Itu untuk penegasan bahwa Waraqah bin Nawfal sepekan kemudian wafat, dan Waraqah belum pernah membacakan Injil kepada Rasulullah SAW. Jadi kita kemudian harus membahas beberapa tuduhan yang kemudian terjadi tentang wahyu, yang kemudian menyebutkan mungkin sebagian orientalis mengatakan Muhammad menjiplak dan mengamati, meniru dan memodifikasi dari apa-apa yang sudah ada pada kitab-kitab sebelumnya. Muhammad adalah nabi yang ummi. Jadi kalau kemudian kita lihat Rasulullah pernah bersabda, "Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsab." Kita ini adalah umat yang ummi, yang tidak menulis, tidak pula berhitung. Tidak pandai menulis, tidak pula pandai berhitung. Ini dalilnya teman-teman Muhammadiyah ketika kemudian mengapa kitab sekarang penting, karena dulu kitab itu memang belum ada gitu. Nah, juga bahwa Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-48, kita bisa melihat betapa Allah sudah jauh-jauh hari membantah berbagai macam tuduhan itu, bahkan sebelum tuduhan itu muncul. Yakni pada ayat 48 surah Al-Ankabut Allah berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun." Kata Allah, "Wa ma," dan tidaklah, kunta adalah engkau Muhammad, tatlu membaca sesuatu min qablihi sebelum Al-Quran ini, min kitabin dari kitab apapun, wala takhutuhu dan juga tidak kamu menulisnya, biyaminika dengan tangan kananmu, idan maka jika demikian lartabal mubtilun akan menjadi ragu orang-orang yang mendustakan. Jadi kalau sekiranya Muhammad SAW itu dulu gitu ya, sebelum menjadi seorang nabi itu pernah menulis dan membaca, maka orang-orang akan meragukan otentisitas Al-Quran.
dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sudah menjaga sepanjang kehidupan beliau. Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir mengatakan, dari semua riwayat baik Al-Qur'an maupun berbagai macam asar kita menyimpulkan sepanjang hidupnya dari sejak lahir sampai wafat, Rasulullah tidak pernah diberikan kemampuan oleh Allah untuk membaca dan menulis sama sekali. Itu juga terbukti dalam kisah tentang perjanjian Hudaybiyah, betapa kemudian Rasulullah ketika meminta dihapusnya tulisan Bismillahirrahmanirrahim diganti menjadi Bismika Allahumma, lalu Rasulullah mengatakan hapuslah hai Ali. Ali mengatakan tidak akan kuhapus ya Rasulullah. Rasulullah tidak langsung bisa menghapusnya, tapi kemudian minta ditunjukkan mana yang tulisannya Ar-Rahman Ar-Rahim biar saya hapus. Itu minta ditunjukkan dulu. Dan ketika kemudian akan menghapus kalimat Muhammad Rasulullah diganti dengan Muhammad bin Abdullah, maka Rasulullah juga bertanya lagi, mana yang tulisannya bin Abdullah, mana yang tulisannya Rasulullah, akan saya hapus, saya ganti dengan bin Abdullah. Itu harus ditunjukkan. Jadi dalam ayat ini jelas Allah mengatakan, kalau saja Muhammad itu dulu pernah membaca dan menulis, pastilah akan ragu orang-orang yang kemudian hendak mendustakan Al-Quran itu. Mereka akan dapat hujahnya. Tetapi Allah sudah menjaga itu sehingga Rasulullah belum pernah membaca dan menulis. Juga di dalam surah Al-A'la ayat ke-6, sanuqri'uka fala tansa. Untuk kemudian menyampaikan wahyu itu caranya adalah Allah membacakan kepada Muhammad SAW bersama Jibril, karena di sini dikatakan sanuqri'uka, kami akan membacakan kepadamu, fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Ini artinya kekuatan Rasulullah SAW adalah sebagaimana kekuatan bangsa Arab pada umumnya, yaitu kekuatan hafalan. Kita sudah pernah mengatakan kenapa bangsa Arab menjadi kaum yang ummi, karena mereka menstandarkan kecerdasan itu dari daya hafal. Orang disebut cerdas kalau sekali dengar sudah hafal. Orang disebut bodoh kalau perlu mencatat dan membaca untuk menghafalkan. Itu saja. Jadi pada masa itu orang kok bisa nulis dan baca itu orang goblok. Kenapa goblok? Karena membutuhkan bantuan alat untuk menghafal sesuatu. Sementara orang yang cerdas sekali dengar langsung hafal. Itu yang kemudian menjadi standar orang-orang Quraisy. Maka orang-orang yang benar-benar sebenarnya goblok juga tidak ikut-ikutan tidak menulis dan membaca. Supaya apa? Supaya tidak dikira orang bodoh. Padahal memang sebenarnya orang bodoh. Jadi yang terjadi pada masa itu seperti itu. Standar kecerdasan itu pada daya hafal. Maka orang mengukur, orang kalau satu kali dengar kemudian langsung hafal, itu namanya orang cerdas. Kalau perlu bantuan baca tulis berarti tidak cerdas. Maka orang yang sebenarnya goblok dalam arti sebenarnya dia juga tidak hafal, dia tidak mudah menghafal, itu juga ikut-ikutan tidak membaca dan menulis. Biar apa? Biar tidak dikira goblok. Padahal sebenarnya juga memang goblok. Nah, Rasulullah adalah cerdas. Beliau sanuqri'uka fala tansa, dibacakan oleh Allah dan beliau tidak akan lupa. Pernah Rasulullah itu mencoba untuk kemudian apa? Beliau bersegera ingin menghafal Al-Quran. Maka Allah memperingatkan pada surah Al-Qiyamah ayat yang ke-16 sampai ke-19, la ta'jal bihi lisanaka, la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi, inna alaina jam'ah wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi qur'anah. Summa inna alaiha bayanah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu gerakkan lisanmu bisa jadi karena tergesa-gesa ingin kemudian menghafal. Jadi ketika Jibril sedang menyampaikan wahyu, Rasulullah itu malah ikut menghafalkan dengan mengucapkan apa yang diucapkan Jibril. Itu Jibrilnya mungkin maka ini gitu kan. Lalu lapor kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Lalu Allah kemudian memerintahkan agar wahai Muhammad jangan kamu gerakkan lisanmu ketika kemudian Jibril sedang membacakan gitu. Kita jadi karena ingin cepat menguasainya. Inna alaina jama'ahu. Sesungguhnya kewajiban kamilah untuk kemudian mengumpulkannya di dalam dadamu. Itu tanggungan kami. Kamu enggak usah kemudian khawatir, pasti akan kami kumpulkan di dalam dadamu. Wa Qur'anah, dan agar kamu bisa kemudian membacakannya lagi. Itu tanggungan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qara'na fattabi Qur'anah. Nah, kalau sudah selesai kami membacakannya kepadamu, maka ikutilah kemudian membacakannya. Kamu pasti hafal. Summa inna alaina bayanah. Lalu juga atas tanggungan kamilah untuk menjelaskannya. Ini adalah alasan yang sangat masuk akal. Kenapa kemudian kita bisa melihat Rasulullah bukan mengambil inspirasinya dari Injil. Quran itu kalau kemudian mengutip kitab sebelumnya pasti jujur. Dikatakan di sana, misalnya surah Anbiya ayat 175. Itu ngutip Quran.
Apa yang dikutip oleh Quran? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh-sungguh telah kami tulis di dalam Zabur. Nah, ngutip Zabur itu ngomong Quran. Tidak kemudian akan mengkhianati dengan ini sebenarnya dari Zabur, cuma tidak ditulis di Zaburnya. Quran pasti menuliskannya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Akan telah kami tulis di dalam Zabur, setelah kemudian tertulis di Lauhul Mahfuz apa? Bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba kami yang saleh. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan kalau mengutip Zabur saja, Allah pasti akan menunjukkan bahwa itu kutipan dari Zabur. Misalnya begitu. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi? Yang depan tadi satu ya. Sudah hampir maghrib. Ringkas jawabannya yes or no ya. Satu aja dipilih, yang satu pekan depan ya. Tentang? Oh iya, gimana? Itu bukan subhanallah, itu subhanallah. Ini terkait ucapan dan kebiasaan bangsa Arab. Saya tidak bicara tentang Al-Quran. Kita bicara tentang ucapan bangsa Arab. Ketika kemudian mengucapkan sesuatu, maka subhanallah itu diucapkan ketika menghadapi hal-hal yang menakjubkan tapi negatif, untuk memahasucikan Allah dari apa? Dari segala yang dipersekutukan selainnya. Nah, dalam konteks surah Al-Isra itu juga sebenarnya bukan dalam makna tidak bisa dikatakan negatif, tetapi bahwa subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu adalah artinya apa? Kalau ada orang menuduh bahwa Muhammad berdusta, maksudnya Allah. Ada orang menuduh Muhammad berdusta, dia melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa, maksudnya Allah. Ini maknanya begitu. Itu kan negatif gitu. Karena bahwa untuk menyikapi orang-orang yang mendustakan perjalanan Isra itu, maka dikatakan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatihi. Jadi kata subhana di situ juga adalah dalam rangka untuk kemudian membantah orang-orang yang mendustakan Rasulullah ketika kemudian beliau bercerita bahwa beliau melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi orang Arab memang mengucapkan subhanallah untuk hal-hal yang kemudian menakjubkan, tetapi kemudian biasanya dalam konotasi yang negatif. Sementara Masya Allah ditujukan untuk hal-hal yang menakjubkan dalam arti yang positif. Itu sembahlah. Ya, cukup. Satu lagi ya. Nah, iya. Walaupun nuntas taksir itu khitabnya adalah kepada Rasulullah SAW. Tentu saja tingkatannya Rasulullah berbeda dengan tingkatannya Ustaz Yusuf Mansur betapapun mulianya beliau. Iya kan? Gitu ya. Walaupun nuntas taksir adalah ayat yang ditujukan kepada ahli dakwah, yakni Rasulullah SAW. Apa bedanya ahli dakwah dengan orang-orang yang biasa? Ahli dakwah itu walaupun nuntas taksir. Kalau kamu memberikan sesuatu, jangan berharap mendapat yang lebih banyak, apalagi dari manusia. Kenapa? Karena pasti kecewa. Jadi orang itu kalau berdakwah itu sudah memberikan segala sesuatu, ternyata begitu. Orang tidak berterima kasih. Ternyata orang kemudian tidak membalas secara sebaiknya. Pak Heri, terkenalnya Pak Heri Kecap gitu ya. Itu dulu salah satu partai politik Islam di sepanjang bantaran Kalisode itu ada 3.000 orang yang menikmati guliran dana atas fasilitasi beliau gitu ya. Kan diharapkan ya 3.000 orang yang sudah dibaikin tiap pekan didatangin, dikelilingin gitu ya. Macam-macam itu kira-kira memilih beliau gitu ya dalam pemilu. Tapi apa yang terjadi? Kampanye dari caleg partai lain. Oh, kalau Pak Heri itu ikhlas orangnya, nggak dipilih nggak apa-apa. Ini saya ngasih 100.000, tolong saya dipilih. Yang dipilih ya 100.000 itu. Padahal yang digulirkan oleh Pak Heri itu nilainya sekitar 3,5 miliar gitu. Jadi ya, wala tamnun tastaksir ini adalah kitab untuk ahli dakwah. Janganlah kamu memberi dengan mengharapkan lebih banyak. Itu untuk bersiap-siap. Kita sudah katakan tadi, ayat-ayat yang turun di awal risalah ini diantara untuk memberikan gambaran kepada Rasulullah betapa beratnya tugas dakwah. Kalau tugas dakwah sudah Anda mengharapkan gitu ya, kira-kira kalau kita memberikan di dalam dakwah ini sekian, maka akan dapat sekian.
itu pasti sudah akan kecewa. Dan bahwa kemudian Allah menjanjikan sesuatu kepada kita, Allah pasti memenuhi, tetapi tidak semua yang Allah akan berikan kepada kita setelah kita memberikan sesuatu itu kita nikmati di dunia. Maka sebenarnya gitu ya, akan berbahaya kalau ada manusia menjaminkan apa-apa yang dijaminkan oleh Allah dalam bentuk-bentuk yang dibayangkan oleh manusia. Karena yang diberikan oleh Allah kadang-kadang tidak seperti yang dibayangkan manusia. Saya mengatakan ngasih infak akan mendapatkan balasan 10 kali lipat ya. Tapi apakah 10 kali lipat itu pasti dalam bentuk yang sama? Uang diganti uang oleh Allah? Tidak tentu. Bisa saja dalam bentuk kesehatan, yang harusnya dia sakit nggak jadi sakit. Bisa saja dalam bentuk terhindar dari musibah, yang harusnya mau punya tabrakan 140 juta nggak jadi tabrakan, dan sebagainya. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana caranya. Wallahualam bishawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.